Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita mulai ya. Baik, Pak. Slide-nya sudah keluar di situ? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Hai. Nggak mau geraknya. Oke. Kita melanjutkan sistem pernapasan yang kemarin fisiologinya sudah saya jelaskan. Cara pengisian ruang jantung berbeda dengan cara pengisian udara di paru-paru ya. Jadi dia terbalik. Kalau jantung itu mengembang karena terisi duluan oleh darah. Kalau paru-paru itu mengembang duluan oleh kerja otot-otot pernafasan yang dikoordinir oleh susunan saraf pusat di bagian pernafasan, lalu membuat ruangan, lalu ruangan itu membuat tekanan negatif, lalu udara dari luar masuk secara pasif ya. Jadi berbeda dengan jantung. Kalau jantung ruang ventrikel yang kosong atau atrium yang kosong dimasukin oleh darah ya. Kemudian dia mengembang bersama masuknya darah. Nah, kalau pernafasan ini berbeda ya. Oke. Kemarin saya bicara tentang pernafasan atas, saluran pernafasan atas dan bawah ya. Secara umum sistem pernafasan itu ada hidung, paring, laring, trachea, bronkus, paru, dan struktur lain yang berperan dalam pergerakan udara keluar dan masuk. Pembagian sistem pernapasan ada atas dan bawah. Sistem pernapasan dibagi menjadi sistem pernapasan atas ya, dengan batasannya adalah laring, sedangkan pernapasan bawah itu laring sampai ke alveoli. Ini kita cari batasannya dulu nih. Ini laring ya, laring ke atas ini ke laring ke atas ini pernapasan atas, laring ke bawah, laring ke bawah sini sampai ke alveoli ya. Ini adalah saluran pernapasan bawah. Jadi ada hidung ya. Kemudian paring, kemudian laring ya. Pernapasan atas, yang bawah mulai dari laring, trachea, kemudian di sini ada bronkus. Nah, yang kecil-kecil di sini ya, yang kuning ini kecil-kecil, ini bronchiole ya, atau bronchiolus. Kemudian bronchiolus terminal, baru alveoli. Nah, ini diafragma, ini bergerak naik dan turun, membuat ruangan di sini sehingga udara akan masuk. Disertai dengan di sini kiri dan kanan di sekitar dada, ini ada otot intercostalis interna dan intercostalis externa. Itulah yang membuat ruangan dada ya, mengembang dan mengempis. Nah, paru-paru ini ada dua, ada kanan dan ada kiri, sama dengan jantung kemarin ada kanan dan
kiri ya. Kemudian di sini trachea bercabang dua ya menjadi bronkus kiri dan kanan. Anda ingat nanti di sini ada bronkus kiri dan kanan. Karena itu kalau terjadi sumbatan di sini oleh pentol bakso, ada teknik penyelamatan kehidupannya dengan mendorong pentolnya ke sini. Terus didorong sampai ke sini. Sehingga paru-paru kiri bisa berfungsi. Gitu ya. Kalau menyumbatnya di sini, ini semua paru-paru tidak berfungsi. Karena itu penyelamatannya, jika masih ada di hidung, ditarik keluar. Tapi kalau jika di dalam, ini bisa didorong ke bawah sini. Nanti ditindakan emergensi pada saat BHD. Ya. Yang penting kalian tahu anatominya sehingga bisa berpikir logis. Ya. Ini di depan, ini ada trachea, di belakangnya ini ada esofagus. Esofagus ini dan trachea ini beriringan bersamaan, dan ini ada septum, ya, yang gantian menutup, kadang-kadang menutup jalur nafas, kadang-kadang menutup jalur pernafasan. Ya, kalau Anda di sini posisinya rata, maka kepalanya rata begini, ya. Yang terbuka adalah jalur dua-duanya. Ini bisa saling membuka oleh klep di sini, septum di sini. Tetapi ketika dia ekstensi, kepalanya diekstensikan, yang terbuka adalah jalan nafas. Kalau difleksikan, nunduk, yang terbuka adalah esofagus atau jalur pencernaan, terus ke bawah sini ke lambung, ya, lambung. Kalau pencernaan ke lambung, kalau trachea ini ke paru-paru, ya, paham? Oke. Hidung dan sinus, kita awali dengan hidung dan sinus, ya. Ini masuk kategori bagian atas, strukturnya kulit bagian eksternal permukaan hidung mengandung folikel rambut, keringat, dan kelenjar sebaceous. Yang kemarin sudah kita bahas ya, untuk menyaring partikel udara. Ya, untuk epitelium respiratorik, membentuk mukosa, melapisi ruang nasal terdiri dari epitelium bersilia dengan sel goblet, terletak pada lapisan jaringan ikat, ya, tervaskularisasi yang mengandung sampai bronkus, ya. Jadi epitelium bersilia ini sampai dengan bronkus yang tadi kemarin di penjelasan di pertemuan pertama di De Baggio saya katakan bahwa lendir akan bergerak terus dari bronkus ini terus sampai diantarkan ke laring, ya. Di sana ada refleks batuk, kemudian hasil penumpukan septum, hasil penumpukan ini mukosa, lendir, ya, yang berbentuk kental, tapi biasanya jernih, itu akan dibatukkan keluar dari tubuh bersama mikroorganismenya. Tetapi kalau sempat terjadi infeksi, warnanya bisa berubah menjadi kehijauan apabila bakteri, namun apabila infeksinya dikarenakan virus, biasanya kuning warnanya. Tapi biasanya kuning ini nggak lama, setelah virus masuk, warnanya kuning, 2 hari kemudian bakterinya berkembang di situ dan menjadi kehijauan, ya, atau kebiruan, atau gelap, lebih gelap, ya. Oke. Nah, fungsi hidung adalah menyaring partikel kecil, ya, menghangatkan dan melembabkan. Ini sudah kita bahas, ya. Nah, yang ketiga ini yang kemarin belum terbahas adalah di sini juga ada saraf tepi, ya. Susunan saraf tepi tugasnya untuk penciuman. Ya. Sinus untuk katup hidung ini dilapisi mukosa, 4 pasang sinus paranasal, frontal, ethmoid, maxillaris, dan sphenoidalis, ya. 4 pasang sinus paranasal ini kadang-kadang terjadi infeksi yang disebut dengan sinus. Ini kan sinus, ya. Kalau terjadi infeksi ditambah itis, sinusitis, ya. Di mana yang infeksi?
di sinus frontal, ya, di kening sini. Kening ya, kemudian ethmoid itu kiri kanan, kemudian maxillaris itu di tulang maksila. Ini anu mana, Dek? Video, ya kok hilang, Dek? Oh, ini. Ya, ini sinus frontal, ya. Kalau di dalam tulang sini ada rongga namanya sinus, ya. Kemudian di sini ada dua, kiri dan kanan. Kemudian di dalam sini ya, kiri dan kanan di maksila. Nah, ini sering terjadi infeksi, ya, dikarenakan kuman yang dari nasal, dari hidung sini masuk ke ruang sinus, ya. Kalau ini infeksi biasanya sakit kepala terus-terusan. Nah, fungsinya sinus adalah meringankan tekanan tulang kranial, membantu saluran nasal untuk menghangatkan, ya, memproduksi mukus dan memberi efek resonansi dalam proses bicara. Memproduksi mukus ini makanya kemudian kalau terjadi sinusitis, ya, ada infeksi di sini di dalam tulangnya terhubung dengan hidung, maka kemudian salah satu tanda gejalanya adalah ingusnya yang harusnya lendir itu bening, ya, jernih, tugasnya untuk melembabkan, maka kemudian ingusnya menjadi kental, ya, kemudian berbau, ya, itu tanda-tanda infeksi sinusitis. Kemudian karena dia meringan juga terkait dengan tekanan pada kepala atau kranium, maka biasanya sakit kepala keluhannya. Sinusitis itu sakit kepala, ingusnya bau. Terutama kalau sedang terbang, ya, pesawat. Saya pernah mengalami itu, sangat nyeri sekali, ya. Nah, makanya Anda sering-sering membasuh hidung, ya, membasuh hidung, masukkan air ke dalam hidung, ya. Kalau Anda yang Muslim biasanya itu saat berwudu, ya, masukkan air ke dalam hidung lalu keluarkan, ya, beberapa kali, 3 kali mungkin, itu untuk membersihkan saluran hidung, ya, dari tumpukan kuman dan bakteri. Ya, yang kedua setelah sinus adalah paring. Tabung muskular 12,5 cm merentang dari dasar tulang tengkorak sampai esofagus, terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring, ya. Kalau terjadi infeksi di sini disebut dengan faringitis, ya. Kemudian ya, ini satu-satu. Nasofaring, ya, menghubungkan telinga tengah, ya, fungsi menyetarakan tekanan udara pada kedua telinga. Nih, makanya pada anak-anak yang sering kali terjadi infeksi di saluran pernapasan atas, ya, karena terhubung dengan telinga tengah, maka kemudian infeksi itu masuk ke telinga. Makanya anak-anak sering congekan, ya. Itu bukan dikarenakan karena anak-anak sering berenang, bukan, ya, atau air masuk ke telinga, bukan. Itu dikarenakan infeksi di dalam saluran pernapasan atas. Di dalam saluran pernapasan atas itu menghubungkan dengan telinga tengah. Makanya kemudian apabila anak-anak sering kali infeksi, flu, pilek, tidak sembuh-sembuh, meler terus, itu akan berisiko terjadi infeksi di dalam telinganya, ya. Kita kenal dengan congekan, ya, dan itu berbahaya sekali, ya. Yang kedua terdapat amandel faring adenoid, ya.
jaringan limfa bila membesar menghambat aliran udara ya. Nah, ini juga kalau anak-anak yang amandel itu harus dicegah supaya tidak terjadi gangguan di sekitar faring dan telinga ya. Juga karena dia jaringan limfa, maka amandel ini sering bereaksi ketika terjadi infeksi di sekelilingnya ya. Apabila terjadi infeksi tenggorokan, laringitis, faringitis, maka jaringan limfanya akan membesar ya. Orofaring ada ovula, laringofaring jalan masuk ke sistem pernapasan berikutnya ya. Nah, ini laring. Ini ada, kalau di sini ada korda vokal ya, untuk orang bisa berbicara. Letaknya voice of box ya, kotak suara, terdapat epiglotis. Nah, epiglotis ini yang tadi saya bilang ini menutup, kalau dia menutup saluran pernapasan, maka saluran pencernaan akan terbuka. Kalau dia menutup saluran pencernaan, dia akan membuka saluran pernapasan ya. Dia mengatur antara masuknya makanan atau cairan dan udara. Makanya dari sinilah Anda itu kalau lagi makan atau minum jangan sambil ngomong ya. Nanti epiglotisnya bingung. Mana yang ditutup, saluran trakea atau saluran epiglotis, saluran esofagus maksud saya ya. Nah, kalau terjadi kesalahan dalam menutup epiglotisnya, maka terjadi namanya kesedak ya. Minum air kesedak itu artinya airnya masuk ke saluran pernafasan ya, dan akan menimbulkan refleks batuk. Nah, makanya nggak boleh ngobrol bercanda sambil makan ya. Kalau minum atau makan duduk ya, supaya epiglotisnya tidak salah menutup. Oke, hindari makan dan minum sambil bercanda, sambil ngobrol ya, ketawa-ketawa ya. Kalau epiglotis Anda salah nutup, bisa mati ya kalau kesedak pentol bakso ya. Glotis, pembuka antara pita suara jati, pita suara semu. Kontraksi otot rangka mengatur untuk membuka glotis produksi suara ya. Jadi suara ini diatur di glotis ini. Ya ini ya gambarannya. Epiglotis. Anatomy of the larynx. Oke, sini ada tulang muda ya, ini tulang muda, kondro ya, kondro tulang muda. Subkondro berarti sub tulang muda. Ingat subkondro jadi. Cartilage juga disebut edemaple ya. Untuk laki-laki ini tulang muda ini membedakan antara man and woman. Ya, di situ disebut dengan edemaple ya. Membedakan laki-laki adalah edemaple. Ini untuk vocal cord ya, yang ada di glotis. Ini kalau terjadi infeksi di daerah sini, di bagian glotis dan epiglotis, suara kita bisa menghilang. Ya. Itu doang yang nggak ada suaranya ya. Itu kalau terjadi peradangan. Ya. Suara dihasilkan kalau sudah bergerak masuk melalui glotis, vokal cord bervibrasi memproduksi gelombang suara. Suara masing-masing individu berbeda karena perbedaan tekanan pada vokal cord, musculus voluntar ini. Voluntar artinya apa? Volunteer artinya, ini istilah saraf yang kemarin kita sudah bahas. Volunteer dan involunteer. Saraf sadar dan saraf otonom. Ya, ini khusus untuk trachea.
Bisa dilihat di sini. Nah, ini dari dalam ya. Dari dalam kondisinya seperti ini. Nah, ini ada muskulu, kemudian ada mukosa, ya. Di sini ada mukosa, ada respiratory epithelium, ya. Nah, sel-sel epitel inilah yang bereaksi terhadap alergen, ya. Jadi kalau Anda terhirup debu, maka kemudian sel-sel epitel ini bereaksi, kemudian membengkak, kemudian ini sampai ke bawah, ya di daerah bawah-bawah sini, itu terjadi hipersensitivitas, sehingga terjadi peradangan. Nah, disitulah yang menyebabkan lumen atau ruang jalan nafas ini menjadi menyempit, sehingga muncul bunyi seperti bunyi wheezing saat bernapas ya pada kasus penyakit asma. Itu dikarenakan ada sel epitel di sini yang bereaksi terhadap alergi. Oke, sekarang kita masuk ke saluran bawah. Pernapasan kita mulai dari bronkus ya. Ada bronkus primer utama yang besar tadi ya. Oke. Objek asing yang masuk ke trakea kemungkinan ditempatkan dalam bronkus kanan. Nah, ini kalau ada objek yang masuk ke sini, biasanya masuknya ke sini nanti ya. Misalkan ada pentol masuk ke pernapasan, keselak gitu ya. Masuknya itu akan ke sini ya. Maksudnya seperti itu. Oke, setiap bronkus primer bercabang 9 sampai 12 membentuk bronki sekunder dan tersier ya. Ini di sini akan bercabang banyak ya. Bercabang banyak. Antara 9 sampai 12 cabang ya. Oke, kemudian percabangan tersebut menjadi bronki. Dari bronkus ke bronki, bronchiolus, bronchiolus terminalis, dan ductus alveolar. Ya. Ini sampai di alveoli kemudian. Ya. Gitu. Nah, di mana letak menyempitnya saluran napas pada asma? Ya, mulai dari bronkus terminalis, bronchiolus, bronki, ini menyempit semua dikarenakan sel epitelnya hipersensitif terhadap alergen. Ya. Sehingga ruang lumen bronchiolus terminalisnya menyempit, sehingga udara yang berasal dari alveoli yang mau keluar masuk menimbulkan bunyi wheezing. Gitu ya. Siapa yang punya asma? Ya, yang punya asma supaya tidak bereaksi sel epitelnya, hindari alergen ya. Anda sudah harus tahu bau-bau apa saja yang bisa stimulus alergen, menstimulus sel epitel. Nah ini, di sini ada ini alveoli ya, ruang-ruang alveoli. Ini pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada di membungkus alveolinya sehingga terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Saluran udara masuk sampai di alveoli, lalu terjadi pertukaran. CO2-nya keluar dari pembuluh darah ke ruang alveoli, yang dari alveoli masuk ke dalam pembuluh darah, yaitu oksigen. Sehingga oksigen di dalam darahnya tinggi, CO2-nya rendah. Ya, kalau sudah terjadi pertukaran. Kalau sebelum pertukaran, ya, di sini, di pembuluh darah yang sini, sebelum terjadi pertukaran di alveoli, maka CO2-nya tinggi, oksigennya rendah. Nah, di sini ya, di vena. Ya, kemudian setelah dilepaskan CO2-nya dan diisi dengan O2, maka dia kembali
ke jantung sebelah kiri ya melalui vena pulmonari, tapi warnanya merah, namanya vena ya. Tapi warnanya merah. Kenapa? Karena dia mengandung banyak oksigen ya. Sebelumnya warnanya biru, namanya arteri pulmonari. Kenapa biru? Karena belum diisi oleh O2 di dalam alveoli dan CO2-nya masih tinggi. Tuh, tapi kalau sudah ditukar CO2 dan O2-nya di dalam alveoli sini, maka sudah berubah ya. Nih, sini di sini masuk ke sini ya. Dari sini yang biru ini ya, semua darah ya menuju alveoli, di alveoli terjadi pertukaran, setelah CO2 rendah dan O2-nya tinggi, masuk ke vena ini yang namanya vena. Pulmonary of a brain, vena pulmonary ya. Nah, namanya vena tapi warnanya merah. Gitu ya. Yang seharusnya kalau di luar arteri, di luar vena pulmonari, semua vena warnanya biru. Ingat ya, semua vena kecuali vena pulmonari warnanya biru karena O2 rendah, CO2 tinggi. Berbeda dengan vena pulmonari ini, dia akan menuju kepada jantung kiri. Jantung kiri itu ada atrium kiri dan ventricle kiri. Baik, nah kalau ini darahnya berasal dari ventricle kanan. Ya, ventricle kanan. Nih namanya arteri pulmonari. Arteri tapi warnanya biru. Oke, dikarenakan darahnya rendah O2. Oke. Satu bronkus tersier akan membentuk sekitar 6.500 bronkiolus. Tuh. Belum lagi bronkiolus ini akan membentuk lagi bronkiolus terminalis. Oke, bronkiolus dihubungkan dengan alveoli sepanjang ductus alveolaris. Tuh. Ya, sebelum bronkiolus terminal, di situ ada ductus alveolaris, baru alveoli. Ya, nah sebenarnya pernapasan itu intinya ya di alveoli itu, ya terjadi pertukaran oksigen dan O2 di dalam darah itu terjadi di alveoli. Alveoli itu membentuk ruang-ruang atau ya bundar-bundar gitu yang di dalamnya itu kosong ya, bisa berisi udara. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kemarin saya bilang bahwa di dalam paru-paru itu ada sistem pertahanan namanya alveolar makropak. Nah, ini tugasnya adalah apabila ada debu mikroorganisme yang lolos dari penyaringan bulu rambut dan cairan basah yang ada di seluruh saluran pernafasan, mukus ya, sampai di alveoli, dia akan bertemu dengan yang namanya alveolar makropak. Alveolar makropak ini akan bertempur terakhir sebelum dia bisa menginfeksi alveoli. Kalau dia kalah, alveoli akan terinfeksi. Kalau dia menang, bakteri akan dibunuh dan mati. Ya. Nah, ini red blood cell, ini sel darah merah ya. Nah, ini terjadi pertukaran di sini alveoli, di sini pembuluh darah ya. Di sini terjadi pertukaran di sela-sela sel epitel ini. Jadi sel epitel alveoli ada tipe 1, tipe 2 ya.
Nah, kemudian sel tipe 2 ini juga menjadi makrofag yang bisa membunuh kuman, bakteri, jamur. Juga dia memproduksi cairan ya, surfaktan sehingga paru-paru selalu lembab. Alveoli maksud saya, seluruh permukaan alveoli itu selalu lembab ya. Ini seperti bola yang diikat oleh tali ya. Seperti itulah. Nah, tali-tali itu adalah pembuluh darah. Seperti ini ya. Ya, itu adalah saluran pernapasan. Kemudian bicara paru sendiri, itu organ piramid ya, membentuk seperti segitiga gitu, dengan di atasnya kecil dan di bawahnya besar. Dan ditutup oleh lapisan parietal ya. Jantung ada penutupnya sendiri bagian luar ya kan. Kemudian otak ada meningen. Kalau jantung kemarin ada lapisan selaput yang membungkus jantung ya. Nah, kalau paru-paru ini juga dibungkus oleh selaput namanya pleura ya. Oke. Ada 2 lapisan juga di sini. Sama di tengah-tengahnya juga ada cairannya ya, seperti jantung kemarin ya. Oke. Ini ada gambar-gambar. Oke. Oke. Fungsi utama sistem respirasi memberikan suplai O2 adipot dan membuang sisa metabolisme seperti CO2 ya. Dan mempertahankan level CO2 dan O2 ini normal. Terus ya, kalau CO2-nya tinggi, napasnya ditingkatkan. Kalau O2-nya rendah, napasnya ditingkatkan ya. Nah, di sana ada istilah ventilasi, perfusi, difusi, dan transportasi ya. Ventilasi itu adalah, ini nanti kita pakai di BHD, ventilasi itu keluar masuk udara sampai di alveoli, ya, sampai di bronchus terminalis lah ya, sampai masuk di ruang ductus alveolar, ya. Sampai di alveoli terjadi perfusi. Perfusi itu artinya pertukaran antara CO2-nya dilepaskan ke udara dari pembuluh darah, kemudian O2 yang tinggi di dalam ruang alveoli masuk ke dalam pembuluh darah di sekeliling alveoli. Itu namanya perfusi ya. Kemudian difusi dan pertukaran gas. Kemudian transportnya ini melibatkan ini adalah difusi, ini perbedaan tekanan ya, terjadi pertukaran gas karena perbedaan tekanan ya. Kemudian transportasi O2 dan CO2 ini dilakukan oleh sel darah merah atau hemoglobin. Jadi sistem pernapasan itu melibatkan banyak komponen sampai dengan sukses terjadinya mempertahankan kehidupan. Itu ada 4 tingkatan: ventilasi, keluar masuk udara, perfusi, kemudian difusi dan pertukaran gas di dalam perbedaan tekanan alveoli, kemudian transport O2 dan CO2 oleh hemoglobin. Jadi hemoglobinnya normal nih, bisa ngangkut O2 dan CO2. Pertukaran terjadi apa enggak? Ada gangguan, ya nggak bisa juga. Perfusinya aman enggak? Ventilasinya aman enggak? Misalkan tidak bisa terjadi ventilasi karena adanya sumbatan ya di trachea, ya tidak bisa juga sukses terjadinya pernapasan itu ya. Jadi melibatkan 4 struktur: ventilasi, perfusi, difusi, pertukaran gas, dan
transport O2. Difusi O2 juga antar sel dengan sel jaringan ya. Iya. Oke. Kembali di sini berarti di sini ya sudah ada penjelasannya di sini ya. Oke. Udara masuk ke saluran pernapasan melalui hidung dan mulut kecuali pada bayi lebih sering pernapasan hidung. Ya, usia 3-6 bulan. Sehingga sangat penting untuk menjaga jalan nafas melalui hidung tetap adekuat ya, khusus untuk bayi. Nah, oke ya. Slide-nya sampai situ ya. Oke, masih ada 15 slide ya. Oke. Relax sebentar. 5 menit ya. Sambil kalau ada pertanyaan silakan. Kita ada berapa ini? Ada 20 partisipan ya. Ada 20 mahasiswa. Semuanya sepi, nggak ada pertanyaan, nggak ada komen. Ini semuanya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 partisipan. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan.
Oke. Oke. Masih ada 45 slide ternyata. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti pertemuan mendatang baru kita lanjutkan. Karena masih banyak slide-nya. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada? Ini siapa saja yang hadir? Absen, tolong buka wajahnya. Absen, tolong buka wajahnya. Ini bukan robot kan? Bukan ibunya kan yang suruh nonton? Nian, Jumaina, oke. Asfa, Evi, oke. Alfiona, oke. Yeni, oke. Putri Marina, enggak kelihatan. Gelap ini di mana Putri Marina ini, di kuburan ya? Gelap banget. Trijenia di kos-kosan. Kelihatan itu kosnya. Yuni Ramadhani di mana ini? Elsa Horisman, oke. Yurika, oke. Nova, Hapsa, oke. Wirda, oke. Olivia, Espaevi, oke. Mutiara, oke. Rizka, Alika, oke. Dewi Maharani, oke. Mutiara Nurbaya, belum kelihatan, robot kayaknya ini. Oh, ini orangnya. Hehehe. Rizka Febriawati, ini belum ada orangnya, masih tahu. Belum ada orang. Oke, Rizka Febriawati ada, masih tahu ada. Ada yang belum saya panggil? Saya, Pak. Siapa? Lili Esti Nuraini. Yesus Reni. Mana? Oh, wajahnya enggak muncul. Ada. Adakah? Ya sudah, oke. Siapa lagi yang belum dipanggil? Sudah semua? Oke, dianggap absennya hadir. Ini masih ada 45 slide, jadi tidak mungkin diselesaikan sekarang. Jadi perlu satu pertemuan lagi ya. Ini pada dengar nggak sih ya? Slide-nya Iya, masih Pak. ada 45. Iya, Pak. Ya.
Sampai dengan slide yang ini ada pertanyaan tidak? Kalau ada angkat tangan. Kalau kada ada, nyaman juga kada apa-apa. Hah? Ada kah? Paling kada ada juga nih. Bangun tidur Cukup, semua Pak. nih. Hah? Bangun tidur kayak ini, guring semuaan kah? Mendengari nggak tadi tuh? Materinya nyangkut nggak di kepalanya, ha? Nyangkut ya? Paham ya? Ya udah kalau nggak paham nanti ditonton lagi, nanti hasil rekod hari ini kita akan tayangkan atau kita kasih ya. Didengerin sering-sering. Oke, dan nanti sebelum pertemuan fisiologi pernapasan yang kedua, materi yang sudah kita bahas ini harus sedikit dipahami ya, supaya bisa diskusi nanti ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak. Ya. Makasih. Siang, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selamat tidur lagi. Siang. Ya, kita sampai slide yang di situ tadi ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kita sampai sini tadi ya. Nah, sampai sini terakhir. Ya, sampai sini ya. Kita akan lanjutkan nanti di fisiologi dan mekanisme pernapasan. Terima kasih.